Selamat datang kembali. Hari ini kita punya satu pertanyaan besar yang mungkin sering Anda pikirkan juga. Gimana caranya kita mengubah benda yang selalu ada di saku kita ini, yang seringnya jadi mesin pengalih perhatian nomor satu, menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, menjadi sebuah sepeda untuk pikiran. Frasa keren itu kan datangnya dari Steve Jobs. Dia ngelihat komputer itu bukan sebagai pengganti otak, tapi sebagai alat buat melipat gandakan kecerdasan kita. Logikanya kan gini, sepeda bikin manusia jadi makhluk paling efisien dalam bergerak. Nah, alat yang tepat harusnya bisa bikin kita berpikir lebih jauh, lebih cepat. Pertanyaannya, ponsel kita yang super canggih ini udah jadi sepeda, atau malah jadi beban? Dan itulah misi kita dalam pembahasan kali ini. Dari tumpukan sumber yang Anda berikan, kita akan coba saring ide-ide terbaiknya. Kita nggak akan cuma ngasih daftar tips, tapi sebuah strategi yang utuh gitu. Tujuannya jelas, mengubah ponsel Anda dari treadmill perhatian yang bikin kita lari di tempat sampai capek sendiri, menjadi alat yang benar-benar memberdayakan. Alat yang mempertajam pikiran. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita bangun solusinya, kita harus ngerti dulu masalah akarnya. Kenapa sih ponsel yang teknologinya luar biasa ini secara default malah sering terasa kayak beban kognitif? Kita semua pernah ngalamin kan? Niatnya cuma mau cek satu email, tahu-tahu udah setengah jam hilang buat scrolling tanpa tujuan. Tepat sekali. Sumber-sumber kita ngasih diagnosis yang tajam banget soal ini. Salah satu analogi yang paling kena adalah, secara bawaan, ponsel kita itu lebih mirip mesin slot untuk pikiran atau roda hamster. Desainnya memang sengaja dibuat bikin ketagihan. Mesin slot? Wah, itu gambaran yang pas banget. Rasanya emak kayak gitu kan? Dapat like sedikit, senang, terus scroll lagi, nyari kemenangan berikutnya. Notifikasi merah itu kayak lampu jackpotnya. Persis. Itulah dopamin yang bekerja. Warna-warna cerah, notifikasi yang nggak ada hentinya, feed yang nggak pernah habis, semua itu dirancang oleh para insinyur brilian untuk memicu respons kimia di otak kita. Tujuannya cuma satu, membuat kita terus kembali, terus terlibat, terus berada di dalam aplikasi mereka selama mungkin. Jadi ini bukan salah kita sepenuhnya kalau kita gampang kecanduannya. Kita itu melawan desain yang memang dibuat untuk menangkap perhatian kita. Benar. Jadi, pergeseran paling fundamental yang harus kita lakukan adalah dari konsumsi pasif ke penggunaan yang disengaja. Kita harus sadar bahwa untuk menjadikan ponsel ini sepeda, kita harus secara aktif melawan desain dasarnya. Titik awalnya di situ, merebut kembali kendali atas niat kita, bukan membiarkan niat kita dikendalikan oleh mesin. Oke, jadi kalau desain dasarnya emang sengaja dibikin-bikin nagih, berarti langkah pertamanya harus perang dong ya. Kita harus ngelawan balik. Dari semua sumber kayaknya ada satu kesepakatan. Langkah pertama adalah melakukan bersih-bersih digital secara kejam. Betul. Ini bukan soal buang ponselnya, tapi merebut kembali kendali atas lingkungan digital kita. Ibaratnya, sebelum bisa balapan, garasinya harus dibersihin dulu dari semua rongsokan yang menghalangi jalan. Ada beberapa taktik spesifik yang sangat kuat dari sumber-sumber ini. Yang pertama, dan mungkin paling radikal, adalah kebijakan notifikasi nuklir. Nuklir. Kedengarannya ekstrim banget. Maksudnya gimana tuh? Aturannya sederhana, matikan semua notifikasi, kecuali dari manusia sungguhan yang memang butuh menghubungi Anda. Misalnya, panggilan telepon atau pesan teks dari kontak Anda. Selebihnya, matikan. Notifikasi dari aplikasi belanja, berita, game, bahkan email. Salah satu sumber bilang begini, jika sebuah mesin yang ping Anda, maka mesin itulah yang mengendalikan Anda. Wah, itu dalam banget. Tapi jujur deh, matiin semua. Awalnya pasti gelisah banget. Ada rasa FOMO kan, takut ketinggalan info penting. Saya dulu pernah coba, rasanya aneh, kayak ada yang hilang. Gimana cara ngatasin perasaan itu? Itu wajar, karena otak kita sudah terkondisi. Cara mengatasinya adalah dengan mengubah pola pikir. Dari menunggu ditarik oleh notifikasi, menjadi proaktif memeriksa saat kita butuh. Cek email terjadwal, bukan setiap kali masuk. Buka media sosial saat kita memang ingin, bukan karena ada ikon merah yang memanggil-manggil. Dalam beberapa hari, rasa gelisah itu akan digantikan oleh rasa tenang dan kontrol yang luar biasa. Oke, masuk akal. Jadi, setelah perang notifikasi, apalagi senjata kita? Senjata kedua adalah meredupkan stimulasi visual.
Taktiknya adalah mengaktifkan mode grayscale. Layar abu-abu. Layar jadi hitam putih. Serius? Apa nggak bikin frustrasi itu? Susah dong bedain ikon aplikasi kalau warnanya sama semua. Justru itu intinya. Awalnya memang terasa aneh, tapi efeknya sangat kuat. Warna-warni di layar kita itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah pemicu dopamin. Ikon merah, hijau, biru, semuanya dirancang untuk menarik perhatian. Saat semua itu hilang dan layar menjadi abu-abu, ponsel mendadak jadi alat yang membosankan. Anda akan sadar Anda hanya akan mengambil ponsel saat benar-benar butuh, bukan karena dorongan impulsif yang dipicu warna. Jadi kita sengaja bikin ponsel kita jadi kurang menarik, supaya kita pakainya lebih niat. Ini ide yang kontraintuitif tapi cerdas. Lalu ada lagi? Ada. Yang ketiga adalah menciptakan apa yang disebut hambatan yang disengaja atau deliberate friction. Ini artinya kita sengaja bikin aplikasi-aplikasi kolam tak berujung, kayak media sosial, berita, atau video pendek, jadi lebih susah diakses. Ini bener banget. Saya pribadi sudah coba. Dulu, aplikasi Instagram ada di halaman depan. Gampang banget disentuh. Sekarang saya sembunyikan di dalam folder di halaman ketiga. Dan beneran, frekuensi saya ngebukanya turun drastis. Hanya karena butuh 2-3 gesekan ekstra. Usaha kecil itu cukup untuk bikin saya mikir, beneran mau buka ini nggak ya? Persis. Setiap langkah ekstra adalah kesempatan bagi kesadaran kita untuk mengambil alih dari impuls. Bisa dengan menyembunyikannya di folder, atau yang lebih ekstrim, hapus aplikasinya dan akses hanya lewat browser. Browser itu kan jauh lebih lambat dan kurang nyaman. Nah, justru itu bagus. Beberapa sumber bahkan menyarankan peluncur minimalis kayak less screen yang bikin layar utama cuma berisi teks tanpa ikon sama sekali. Semua langkah ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan kunci dari salah satu sumber yang sekarang jadi filter pribadi saya setiap kali mau install aplikasi baru. Tanyanya sederhana. Apakah aplikasi ini membuat saya berpikir lebih baik atau hanya membuat saya merasakan sesuatu? Pertanyaan itu langsung memisahkan mana alat dan mana narkoba digital. Pertanyaan yang sempurna. Itu adalah kompas untuk menjaga kebersihan garasi digital kita. Oke, jadi setelah semua sampahnya dibersihin, garasinya kan jadi kosong dan bersih nih. Sekarang, alat apa yang perlu kita masukin biar ponsel ini beneran jadi sepeda yang berguna? Nah, disinilah kita mulai ngebangun apa yang sumber-sumber ini sebut sebagai tumpukan berpikir atau thinking stack kita. Gampangnya, ini kayak kotak perkakas digital kita. Isinya aplikasi-aplikasi pilihan yang sengaja kita pasang karena fungsinya jelas untuk membantu kita berpikir, belajar, atau berkarya. Bukan yang asal install. Oke, thinking stack. Apa aja isinya? Sumber-sumber mengelompokkannya jadi 3 kategori utama. Pertama, dan paling dasar, adalah alat untuk menangkap ide. Capture tools. Tujuannya simple, kosongkan RAM di kepala Anda. Otak kita itu hebat dalam menghasilkan ide, tapi payah dalam menyimpannya. Jadi, kita butuh sistem yang secepat petir untuk memindahkan ide dari kepala ke tempat penyimpanan yang aman. Soal nangkep ide ini krusial banget. Sering kan kita dapat ide bagus pas lagi di jalan atau lagi mandi. Terus kita mikir, nanti aja dicatatnya. Sampai tujuan, idenya udah. Lupa. Punya alat yang gampang diakses itu game changer. Tepat. Contoh spesifiknya banyak. Aplikasi catatan cepat kayak Simple Note atau Obsidian, memo suara seperti Outer.ia buat merekam ide sambil nyetir, atau bahkan aplikasi mind mapping kayak Xmind untuk memvisualisasikan masalah yang rumit. Kuncinya bukan aplikasinya apa, tapi seberapa cepat dan tanpa hambatan Anda bisa mencatat. Ide itu rapuh, harus segera ditangkap. Oke, kategori pertama, menangkap ide. Kategori kedua apa? Kategori kedua adalah alat untuk belajar. High quality input. Ini adalah kebalikan total dari doom scrolling. Alih-alih membiarkan algoritma menentukan apa yang kita konsumsi, kita secara sadar dan aktif memilih masukan berkualitas tinggi untuk diri kita sendiri. Kita yang mengarahkan sepeda kita mau kemana. Aplikasi kayak Pocket atau Instapaper masuk sini ya. Saya pakai itu dan beneran penyelamat. Kalau nemu artikel menarik di internet, nggak langsung dibaca di tengah-tengah kerjaan. Simpen dulu. Nanti dibaca pas lagi santai dengan fokus penuh. Jadi memisahkan momen menemukan dari momen mengkonsumsi. Betul sekali. Itu contoh sempurna. Sumber lain menyebutkan aplikasi audio seperti Snit yang bisa dipakai untuk mengambil cuplikan-cuplikan penting dari podcast dan langsung ditranskrip. Atau Libby yang memberikan akses gratis ke ribuan buku audio dari perpustakaan umum.
Bahkan alat klasik seperti pembaca RSS, Feedly, masih sangat relevan. Kita bisa mengikuti pemikir favorit kita secara langsung, tanpa perantara algoritma yang seringnya menyodorkan konten sensasional. Sip, jadi kita punya alat untuk menangkap ide dan alat untuk belajar. Yang terakhir, Yang ketiga, dan ini mungkin yang paling mengubah permainan, adalah alat untuk mencipta, creation tools. Salah satu sumber ngasih metrik yang jitu banget untuk mengukur apakah ponsel kita sudah jadi sepeda atau belum, yaitu rasio waktu antara menciptakan dan mengkonsumsi. gampangnya gini. Coba bandingin. Berapa lama waktu yang Anda habiskan buat scrolling doang dibanding buat bikin sesuatu di ponsel? Kalau banyakan scrolling, itu masih treadmill. Kalau banyakan bikin sesuatu, nah, itu baru sepeda. Tepat. Jadi ini tentang sengaja memasang aplikasi yang memungkinkan kita jadi produsen, bukan cuma konsumen. Bisa aplikasi menulis, aplikasi sketsa, aplikasi rekam dan edit audio, atau bahkan aplikasi coding. Ponsel Anda harus jadi studio portable, atau ruang kerja di saku Anda. Saat tumpukan alat yang tepat untuk menangkap, belajar, dan mencipta sudah terpasang di garasi yang bersih, fondasinya sudah kokoh. Oke, ini gambaran yang jelas. Garasi sudah bersih. Alat-alat canggih sudah masuk. Tapi punya sepeda balap paling mahal pun percuma ya kalau cara mengayuhnya masih salah atau malah cuma dipakai buat ke warung sebelah. Ini soal kebiasaan dan filosofinya. Ini yang menyatukan semuanya. Punya alatnya itu baru setengah jalan. Mengubah cara kita menggunakannya itulah pertempuran sesungguhnya. Sumber-sumber menekankan beberapa strategi perubahan perilaku. Yang pertama adalah intensionalitas radikal. Hentikan penggunaan ponsel yang reaktif. Salah satu konsepnya adalah menerapkan jendela input dan jendela output. Tunggu, jendela input dan jendela output apa maksudnya itu? Anda menetapkan waktu khusus dalam sehari, misalnya 1 jam, hanya untuk belajar atau menerima informasi baru. Itu jendela input. Tapi ada aturan keras yang mengikutinya. Tidak ada input tanpa output. Wah, tidak ada input tanpa output. Itu aturan yang berat banget. Berarti setiap habis baca artikel atau dengerin pembahasan kayak kita ini, pendengar kita harus bikin sesuatu. Apa nggak malah jadi beban baru? Pertanyaan bagus. Output di sini bukan berarti harus menulis esai. Bisa sesederhana mungkin. Misalnya, setelah baca artikel, tulis ringkasannya dalam 3 kalimat di aplikasi catatan Anda, atau setelah dengar podcast, tulis 1 ide utama yang paling berkesan. Bahkan sekedar 1 kata kunci. Tujuannya adalah memaksa otak kita untuk memproses informasi secara aktif, bukan hanya menyerapnya secara pasif. Proses ini, oleh salah satu sumber disebut compression, memastikan pemahaman kita benar-benar mendalam. Ah, oke. Jadi ini soal mengubah konsumsi pasif jadi pemrosesan aktif. Untuk mendukung ini, sumber-sumber juga menyarankan penggunaan mode fokus atau do not disturb secara agresif. Dan teknik Pomodoro kan, yang 25 menit fokus, 5 menit istirahat itu? Benar. Lalu strategi kedua adalah salah satu ide paling unik dari semua sumber yang kita lihat. Menghubungkan gerakan dan pikiran. Aturannya radikal tapi sederhana. Gunakan ponsel Anda hanya saat berdiri atau berjalan. Saya pernah coba aturan ini. Awalnya aneh banget. Kayak orang linglung mondar-mandir di ruangan sambil lihat HP. Dilihatin orang. Tapi beneran berhasil. Sesi scrolling tanpa tujuan jauh lebih pendek. Nggak betah lama-lama. Persis. Dan itu ketidaknyamanan yang positif. Duduk sambil menatap ponsel adalah postur pasif yang mendorong konsumsi tanpa pikiran. Sebaliknya, berdiri atau berjalan adalah tindakan aktif. Tubuh kita mengirim sinyal ke otak. Kita sedang aktif. Ayo, lakukan sesuatu yang berguna. Anda jadi lebih mungkin mendengarkan buku audio sambil jalan-jalan atau mendiktekan ide ke memo suara saat bergerak. Ini menghubungkan tubuh dan pikiran secara langsung. Strategi terakhir ini yang paling simpel, tapi mungkin paling mengubah cara pandang, yaitu menanamkan pengingat niat tepat di gerbang masuk. Sumber menyarankan untuk mengubah teks di layar kunci Anda menjadi sebuah pertanyaan. Tepat sekali. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang coba saya pahami saat ini? Bayangkan dampaknya. Setiap kali Anda meraih ponsel, puluhan, bahkan ratusan kali sehari, sebelum Anda sempat membuka aplikasi apapun, Anda disambut oleh pertanyaan itu. Itu seperti penjaga gerbang kesadaran kita ya. Sebelum kita terjun ke lautan distraksi, kita dipaksa berhenti sejenak dan ditanya, mau ngapain di sini?
Ini adalah interupsi positif yang melatih kembali respons impulsif kita. Setiap kali membuka kunci jadi ada niatnya. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan transformasi ini, pergeserannya sangat mendasar ya. Dari perangkat yang secara default memecah belah perhatian kita, menjadi perangkat yang sengaja kita rancang untuk melipat gandakan wawasan. Dari kasino di saku Anda yang terus-menerus memancing dengan hadiah kecil, menjadi ruang kerja di saku Anda yang penuh dengan alat untuk berpikir, belajar, dan mencipta. Tepat sekali. Ini tentang merebut kembali kendali dan secara sadar membentuk alat ini agar sesuai dengan tujuan kita, bukan kita yang dibentuk olehnya. Saat Anda berhasil melakukannya, barulah ponsel ini benar-benar menjadi apa yang dibayangkan Steve Jobs, sebuah sepeda yang luar biasa untuk pikiran. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Semua sumber ini memberi kita banyak strategi digital yang hebat, tapi beberapa di antaranya secara halus menyinggung hubungan yang sangat kuat antara gerakan fisik dan kejernihan berpikir. Ini menimbulkan satu pertanyaan penting. Jika ponsel Anda adalah sebuah sepeda untuk pikiran, seberapa sering Anda benar-benar mengayuh? Maksudnya, secara harfiah bergerak di dunia nyata saat menggunakannya untuk berpikir. Atau jangan-jangan selama ini kita hanya duduk pasif di atas sepeda itu, menatap rodanya yang tidak berputar, dan berharap bisa sampai ke suatu tempat. Mungkin potensi terbesar alat ini baru terbuka saat kita menggabungkan kekuatan digitalnya dengan energi kinetik dari tubuh kita sendiri.